Bab 2035. Kamu panggillah seseorang. 1. Dibuat oleh manusia dewa. Ella berpikir keras. Jika dibangun oleh manusia dewa, berarti manusia dewa turun untuk membantu manusia. Dan bukan hanya orang biasa. Siapa ini? Tiba-tiba, master manusia dewa yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ella. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Ella, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tinggal ya." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ella melirik Mileye yang pergi dari kejauhan, dan tetap diam. Pada saat ini, Dora di sampingnya tiba-tiba berkata, "Mentor, apakah kamu benar-benar percaya bahwa pedang itu dibuat oleh klan manusia dewaku?" Ella berkata dengan suara yang dalam, "Pedang ini sangat misterius, dan jalan waktu dan ruang yang terkandung di dalamnya jauh dari alam semesta ini. Tidak hanya itu, beberapa bahkan tidak bisa tembus pandang. Pedang ini seharusnya tidak dibuat oleh manusia." Dora sedikit mengernyit, "Siapa itu?" Ella berkata dengan lembut, "Tidak tahu. Namun, ini jelas bukan manusia dewa. Tapi apa maksud pihak lain melakukan ini? Untuk mendukung manusia." Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening. Dora tiba-tiba bertanya, "Mentor, mungkinkah Mileye berbohong padamu?" Ella, "Mungkin tidak. Orang ini bersumpah demi karakternya. Selain itu, pedang itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat manusia." Dora berkata dengan suara yang dalam, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ella, kamu kembali ke klan Dewa Manusia dulu, dan beritahu ketua klan tentang masalah ini. Aku akan tinggal di sini dan mengamati." Dora mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Ella melirik ke kejauhan, lalu menghilang di tempat. Di sisi lain, Klujing memandang Mileye, mereka orang klan manusia dewa. Mileye mengangguk. Klujing berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu tidak membunuh mereka?" Mileye tertawa, "Apakah berguna untuk membunuh mereka berdua?" Klujing berkata, "Iya juga." Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, "Sebelum aku menyadarinya, aku, Mileye, menjadi pemimpin klan manusia." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ini seperti mimpi." Klujing tertawa, "Apakah kamu menyesalinya?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Seperti yang kamu katakan, pada akhirnya kita akan berperang dengan manusia dewa, bukan?" Klujing menengadah ke kedalaman langit berbintang, "Tahukah kamu? Dulu kita ingin meninggalkan alam semesta yang ada ini dan ingin melihat alam semesta luar. Namun, ketika yang sebenarnya dapat pergi dari sini, dia menemukan bahwa dunia luar penuh dengan begitu banyak kedengkian terhadap kita. Penasaran? Seringkali, keingintahuan manusia dapat membunuh manusia." Mileye hendak berbicara, ketika tiba-tiba sebuah gerbang batu besar muncul di atas kepala mereka. Gerbang ilahi. Gerbang batu terbuka perlahan, dan tekanan yang mengerikan menyapu ke bawah, dan kemudian, seorang lelaki tua keluar. Tetua Zhang. Setelah Tetua Zhang muncul, dia memandang Mileye, "Kamu tidak bisa menjaga manusia." Mileye tertawa, "Sepertinya kamu juga manusia." Tetua Zhang berkata, "Aku berbeda darimu." Mileye sedikit bingung, "Apa bedanya?" Tetua Zhang berkata, "Aku bisa menjadi manusia dewa. Setelah kepunahan manusia, orang-orang gerbang ilahiku akan pergi ke wilayah dewa, di mana mereka dapat menerima peradaban Shinto. Sebuah peradaban jauh melampaui manusia. Wilayah dewa." Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, Tetua Zhang tiba-tiba berkata,
aku ingin memberikan kematian yang damai kepada semua manusia, tetapi karena kamu adalah ketua klan, jangan salahkanku karena menunggu ketidakmanusiawian. Suara jatuh, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya mulai terbelah, dan segera setelah itu, ruang hampa mereka langsung mulai terbakar. Harus dikatakan bahwa seluruh alam semesta yang ada mulai terbakar. Melihat pemandangan ini, Mileye berkata dengan suara yang dalam, seharusnya ada teknik formasi yang menutupi alam semesta kita yang ada. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menghancurkan alam semesta yang ada ini sesuka hati. Klu Jing mengangguk, seharusnya begitu. Mileye melihat ke arah gerbang batu, di belakang gerbang batu. Klu Jing hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Ci! Seberkas cahaya pedang membubung ke langit, dan langsung menebas tetua Zhang di depan gerbang batu. Melihat Mileye menyerbu maju dengan pedang, tetua Zhang perlahan menekan dengan tangan kanannya, dan cetakan telapak tangan besar turun dari langit. Boom! Mileye ruang waktu di atas kepalanya langsung menjadi alam ilusi. Mileye tiba-tiba berteriak dengan marah, potong. Boom! Cahaya pedang menebas langsung ke telapak tangan, dan dalam sekejap, telapak tangan hancur dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan. Mileye telah bergegas di depan tetua Zhang, dan dia memotongnya dengan pedang. Tetua Zhang hendak bergerak, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah drastis karena kekuatan misterius menyelimutinya. Domain pedang. Domain pedang. Saat pedang Mileye jatuh, sepotong cahaya pedang langsung menenggelamkannya dan tetua Zhang. Baru saja, bunuh semuanya. Boom! Dengan suara ledakan, roh dao tubuh jiwa tiba-tiba terbang keluar dari cahaya pedang. Itu tetua Zhang. Pada saat yang barusan, tubuh fisiknya hancur secara langsung. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, meskipun jiwanya melarikan diri, itu juga dekat dengan alam terang. Pedang hampir memusnahkannya. Tetua Zhang memandang Mileye dengan tidak percaya, kamu. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba terbang keluar. Bersambung. Bab 2036. Kamu panggillah seseorang. 2. Tetua Zhang belum bereaksi, tapi langsung ditangkap di antara alis oleh pedang penakluk jiwa. Boom! Jiwa tetua Zhang langsung diserap. Dan setelah menyerap jiwa tetua Zhang, pedang biru gaib sedikit gemetar. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Pada saat ini wajahnya sedikit pucat. Casting domain pedang ini menghabiskan terlalu banyak. Sebenarnya, dia belum sepenuhnya menguasai pedang domain. Paling banyak dia menguasai 80%, karena pedang domain terserah dia untuk mencari tahu. Jika bukan karena pedang biru gaib, bahkan jika dia menggunakan pedang domain, akan sulit untuk membunuh tetua Zhang. Kekuatan lawan bukanlah kengerian biasa. Dalam kegelapan, Ella menatap Mileye dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Mileye akan membunuh tetua Zhang dengan satu pedang. Dalam hal ini, tingkatan alam tetua Zhang jauh melebihi Mileye. Ella melihat pedang biru gaib di tangan Mileye. Mileye mampu membunuh tetua Zhang dengan melompati. Sebagian besar alasannya adalah domain pedang dan pedang ini baru saja dia gunakan. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang pedang ini. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba berjalan menuju gerbang batu, dan pada saat ini, sekelompok master tiba-tiba bergegas keluar dari gerbang batu. Semuanya super master gerbang ilahi. Melihat adegan ini, wajah Mileye menjadi gelap. Ada terlalu banyak orang. Pada saat ini,
Ladia dan Klujing muncul di samping Mileye. Sementara itu, ada tetua berambut putih. Melihat tetua berambut putih ini, Mileye tercengang. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya, orang tua yang bermain catur dengan Lydia. Kenapa dia ada di sini? Mileye memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tersenyum. Tuan muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu di sini, senior?" Orang tua itu berkata, "Aku mendengar Tuan muda Ye memanggil, bagaimana mungkin aku tidak datang?" Mileye hendak berbicara, ketika lelaki tua itu berkata lagi, "Setelah berpisah dengan senior hari itu, aku memiliki beberapa wawasan setelah kembali. Aku tidak menyangka untuk melangkah lebih jauh." Mileye melihat lelaki tua itu. Lelaki tua itu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang tua ini juga luar biasa. Setelah ditabrak oleh Lydia sekali, itu benar-benar membaik. Tetua berambut putih memandang Master Gerbang Ilahi di kejauhan, dan berkata dengan suara berat, "Tuan muda Ye, orang-orang ini tidak sederhana." Mileye mengangguk. Mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Manusia, dan mereka ingin menghancurkan alam semesta kita dan semua manusia. Tetua berambut putih mengerutkan kening, alam asli benar-benar ingin memusnahkan semua manusia. Mileye mengangguk. Tetua berambut putih tenggelam, ras yang lebih kuat. Mileye mengangguk, "Aku belum pernah mendengar tentang manusia dewa sebelumnya. Tetapi melihat sekarang, kekuatan lawan pasti lebih tinggi dari klan manusia." Kekhawatiran muncul di mata tetua berambut putih, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Mileye, "Tuan muda Ye, adik Lydia apakah manusia?" Mileye mengangguk, "Tentu saja Lydia adalah manusia, mengapa kamu menanyakan itu padaku?" Tetua berambut putih tertawa, "Itu manusia. Itu manusia, jadi aku tidak panik. Dia hanya takut wanita bergaun polos milik klan Dewa Manusia. Jika benar, apalagi yang bisa disebut menyerah secara langsung. Tapi karena wanita bergaun polos adalah manusia, apakah dia takut dengan palu?" Mendengar apa yang dikatakan tetua berambut putih, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan dia melihat ke Master Gerbang Ilahi di kejauhan. "Senior, aku membutuhkanmu untuk membantuku hentikan orang-orang ini." Tetua berambut putih segera menggelengkan kepalanya. "Teman kecil, kita tidak bisa menghentikannya. Tingkatan alam orang-orang ini lebih tinggi dari mereka, dan ada lebih banyak orang dari mereka. Mereka bertiga ingin menghentikan puluhan orang, yang tidak realistis." Ladia tiba-tiba berkata, "Aku bisa." Klujing memelototi Ladia, "Kamu bisa mendapatkan palu." Dia menemukan bahwa Ladia hampir kehilangan otaknya ketika berbicara karena Mileye. 3 orang menghentikan puluhan orang. Mustahil. Belum lagi mereka bertiga, bahkan dengan Mileye ditambahkan, mereka tidak bisa dihentikan. Mileye tiba-tiba menoleh dan melihat api yang tak terhitung jumlahnya di bawah terus mengalir ke alam semesta yang ada ini. Paling lama setengah jam, api ini bisa menelan seluruh alam semesta. Dia tidak punya banyak waktu. Kamu harus memasuki gerbang batu dan menghancurkan teknik formasi. Saat ini, seorang lelaki tua dari gerbang ilahi memandang Mileye. "Kamu ingin menyelamatkan umat manusia, alam sederhana hanyalah angan-angan." Mileye menatap lelaki tua itu, "Kamu juga manusia, klan manusia dewa ingin menghancurkan seluruh umat manusia, bukan?" Orang tua itu mencibir, "Manusia. Setelah kamu dihancurkan, kita bisa pergi ke wilayah dewa, dan manusia dewa akan membantu kita menyingkirkan tubuh dan jiwa manusia. Saat itu, kami akan menghubungi peradaban Shinto, berlatih seni bela diri yang lebih maju." Mendengar ini, Mileye terdiam. Pada saat ini,
Lelaki tua itu tiba-tiba mencibir dan berkata, "Manusia, apakah kamu tidak suka memanggil orang? Ayo, panggil orang." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu aku suka memanggil orang?" Pria tua itu mencibir, "Bukankah kamu menyelamatkan umat manusia dengan memanggil orang sebelumnya? Namun, aku dapat memberitahumu bahwa klan manusia dewa sedang mencari orang-orang di belakangmu. Jika kamu memanggil seseorang, mereka mungkin memiliki takdir untuk datang dan pergi." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menggonggong. Jangan paksa aku." Pria tua itu menatap Mileye, "Bukankah manusia di belakangmu sudah melompat keluar dari aturan? Panggil." Mileye menoleh untuk melihat Klujing. "Berapa kali dia memintaku untuk memanggil?" Klujing berpikir sejenak, lalu berkata, "Tampaknya 3 kali. Kamu bisa menggonggong. Merekalah yang memintamu untuk menggonggong, bukan kamu. Orang tua berambut putih dan aku bisa bersaksi." Mileye mengangguk, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang biru gaib, dan berkata, "Lydia, mereka memintaku untuk memanggilmu, tapi aku menolak, tetapi mereka terus mendorongku. Jika tidak, kamu akan memanggilku lagi. Terakhir kali." Setelah hening sejenak, pedang biru gaib langsung bergetar. Bersambung.